Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, sidang salat subuh berjamaah Masjid Khatul Ummah yang semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal soleh kita di kesempatan pagi hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan salat berjamaah kita, ruku sujud kita, bacaan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, menjauhkan kita dari nerakanya, dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan kelak, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ada sebuah perkataan dari seorang ulama besar, seorang imam, seorang pemimpin para ulama, ya, imam, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah menyampaikan, al-mubadaratu ila taubati minaz zunubi fardun ala faurin. Bersegera atau mempercepat taubat dari sebuah dosa adalah wajib untuk disegerakan. Jadi bersegera dalam taubat hukumnya wajib. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh seseorang mengakhir-akhirkan, menunda-nunda taubat. Wa man akhara at-taubata, barang siapa mengakhir-akhirkan taubat, menunda-nunda taubat, maka fa'asa bitakhiriha, maka dia sudah bermaksiat, dia sudah berdosa karena mengakhir-akhirkan taubat. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jikalau seseorang berdosa kemudian dia tidak segera bertobat, padahal dia tahu apa yang dia lakukan itu dosa, kemudian dia tidak segera bertobat, maka dosanya jadi berapa Bapak Ibu? Dosanya jadi 2 kata beliau. 1 dosa karena sudah melakukan perbuatan dosa, yang kedua berdosa karena mengakhir-akhirkan taubat. Kemudian maka kata beliau selanjutnya, fa iza taba minaz zambi, ketika dia bertaubat dari sebuah dosa, dosa yang pertama tadi, maka baqiya alaihi taubatun ukhra, maka tersisa darinya taubat yang lain. Apa itu? Yaitu taubah min ta'khiri taubah, yaitu bertobat karena dia telah mengakhir-akhirkan taubat. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya ulangi, kalau seseorang dia berbuat dosa dan tidak segera bertaubat, ya, maka dosanya ada berapa? 2. Apa contohnya ya Pak, Bu? Perbuatan dosa. Apa contohnya ya? Apa? Apa contoh dosa?
Wah, iya mah tara berbuat dosanya alhamdulillah Bapak Ibu di dieu mah saroleh sadayananya alhamdulillah. Ieu mah contoh Bu, bukan berarti Bapak Ibu melakukan dosa. Apa contohnya perbuatan dosa, Pak? Ya, bohong. Iya, perbuat dusta. Nah, dusta tuh. Atau perbuatan apa Bu katanya? Gibah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah sudah tobat Bu ya. Gibah. Apa gibah itu? Yang ngomongin batur, betul. Zikru ka'akhoka fima yakrahu. Menyebutkan saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai. Nah, kita menceritakan orang lain. Kita ngomongin orang lain di belakang dia. Bukan dalam rangka untuk memberikan solusi bagi orang tersebut. Tapi ingin ngomongin gitu. Enak ngomongin orang lain. Maka ketika dia membicarakan orang lain, ini perbuatan apa? Dosa. Yaitu masuk ke dalam perbuatan ghibah. Dan saya tanya Bapak Ibu, ghibah dosa besar, dosa kecil? Besar, kecil? Ada yang besar, ada yang kecil. Berbeda pendapat orang-orang yang bingung ya. Bapak Ibu, ghibah dosa besar apa kecil? Besar, kecil? Besar. Ghibah dosanya apa? Besar ya. Saya tidak akan membahas dosa kenapa ghibah itu dosa besar. Hanya yang jelas Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ghibah itu dalam sebuah hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bermimpi Bapak Ibu ketika seseorang beliau lihat ada orang yang naudzubillah summa naudzubillah dia didudukan kemudian ditungkulkan disuruh tunggul bahasa misalnya ya menunduk ya. Kemudian Bapak Ibu ada orang yang lainnya berdiri. Kemudian dia memegang sebuah besi seperti selurit. Seperti apa? Selurit. Kemudian dimasukkan ke mulutnya Pak, ke rahangnya yang sebelah kanan. Kemudian ditarik sampai ke belakang ke tangkuknya. Subhanallah. Kemudian setelah itu dia menjerit. Setelah dia menjerit, Pak, orang yang berdiri di belakang tadi tidak berhenti sampai situ, Pak. Kemudian dia masukkan lagi, Pak, besi itu ke sebelah kirinya, ke rahang kirinya. Kemudian tarik ke belakang, sampai ke mana? Ke tekuknya. Nabi sampai miris. Subhanallah. Ya Jibril, wahai Jibril, apa ini? Subhanallah. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, itu salah satu perbuatan apa? Ini di ujung hadis itu salah satu dosa perbuatan dusta dan perbuatan ghibah. Waliyadzubillah. Ya, bahkan ghibah ini Bapak Ibu lebih berat dari perbuatan riba. Subhanallah. Arba riba wal ghibah. Riba itu adalah apa? Ghibah. Sementara perbuatan riba itu dosanya lebih besar dari 36 kali berzina. Subhanallah. Dosa riba, Pak, itu lebih besar dari 36 kali berzina. Lebih besar daripada berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu dosa apa? Riba. Wa arbar riba. Dan dosa yang lebih riba daripada riba adalah apa? Menggibahi saudaranya sendiri. Subhanallah. Tapi ini tidak pernah disadari oleh seorang muslim. Karena dia tidak tahu, akhirnya selalu membicarakan keburukan orang lain. Waliyadzubillah. Maka saya ulangi, ghibah dosa besar, kecil? Besar. Maka ketika seseorang Pak Bu, ya dia terus berbuat ghibah, padahal dia tahu dosa. Ya Allah, itu tahu ini saya dosa. Tapi terus ngomongin orang lain, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Maka tobatnya harus berapa? Dosanya ada berapa tadi? 2. Satu perbuatan ghibahnya, satu perbuatan apa? Mengakhir-akhirkan taubat. Maka ketika dia bertobat, ya Allah, saya telah menggibahi dia lah, ya Allah. Saya telah berbuat ghibah. Satu, Bu, Pak, saya ulangi, Pak. Ya, saya tanya, orang ketika dia taubat dari perbuatan ghibah, apa tanda taubatnya? Apa yang harus dilakukan ketika dia bertobat dari ghibah? Satu. Apa, Bu? Tidak mengulangi lagi, betul. Yang kedua, meminta maaf kepada orang yang digibahi gitu ya. Maka ketika dia meminta maaf, akhirnya terjadi pertikaian dan pertengkaran. Betul? Hah?
Apa yang dilakukan? Maka kata para ulama, tidak perlu meminta maaf ketika perbuatan ghibah, tapi perbanyak doa kebaikan bagi orang yang digibahi. Ketika dia digibahi, maka doakan yang kebaikan bagi dirinya ya. Kemudian ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang pernah kita gibahi ya. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tidak perlu apa namanya? Langsung meminta maaf, kecuali orang itu tahu bahwa kita telah menggibahi dia. Kalau orang itu tahu kita menggibahi dia, maka wajib kita meminta apa? Maaf. Nah, kalau mereka tidak tahu, maka kita tidak perlu meminta maaf. Kita sampaikan kepada orang yang kita gibahi, ya, yang mendengar gibah kita, ya, permintaan maaf, ya, permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka ketika orang melakukan taubat dari ghibah, dia sudah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersisa satu lagi taubatnya. Taubat dari mana Bapak Ibu? Taubat karena dia tahu itu perbuatan dosa, tapi tidak segera dia minta ampun dan tidak segera berhenti dari taubatnya. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, saya ulangi ya, perkataan siapa tadi Bapak Ibu? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya seseorang ya wajib bertaubat dari sebuah dosa ya, tidak boleh dia ditunda. Dan barang siapa yang menunda-nunda taubat, maka bagaimana tadi? Maka dia sudah bermaksiat, dia sudah melakukan dosa yang baru begitu ya, karena mengakhir-akhirkan taubat. Dan ketika dia bertobat dari sebuah dosa, maka tersisa taubat yang lain, yaitu taubat karena mengakhir-akhirkan taubat. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang bersegera dalam bertaubat, ya, insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di kesempatan kali ini kita akan coba membahas ya bab yang baru, insya Allah, yang kaitannya dengan adab. Dengan apa Bapak Ibu? Adab. Nah, jadi amalan kecil, pahala besar. Ini tinggal tersisa bab tentang muamalah, berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan kita dengan sesama kita. Itu bab tentang amalan besar, amalan kecil, pahala besar. Dan ini ya yang disebut dengan adab, atau disebut dengan akhlak. Nah, maka insya Allah lebih detailnya kita akan membahas pertemuan saat ini dan selanjutnya kaitan dengan adab. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kenapa penting adab? Kenapa penting akhlak yang mulia? Karena kata para ulama, yang pertama Pak Bu ya, adab ini, orang yang memiliki adab yang mulia, dia akan memperoleh di surga nanti di akhirat derajatnya orang yang ahli sholat dan ahli saum. Saya ulangi Bapak Ibu, yang pertama, orang yang memiliki adab yang bagus, adab yang mulia, maka pahala atau derajatnya nanti di surga di akhirat akan menyamai ahli sholat dan ahli saum. Bapak Ibu, kata para ulama bahwasanya idza kana ladaika amalun khasun falyaf'al. Faf'al. Apabila engkau memiliki amalan yang khusus, maka lakukanlah. Kalau kita mampu, Pak, Bu ya, beramal amalan khusus yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, maka lakukanlah. Contoh Pak, amalan khusus. Apa amalan khusus? Misalnya sholat. Bab tentang sholat. Apa amalan khusus dalam bab sholat? Yang paling berat itu sholat apa Bapak Ibu? Sholat sunnah. Betul? Kalau sholat wajib setiap orang itu insya Allah bisa. Berapa kali? 5 kali di masjid, laki-laki perempuan di rumah 5 kali. Itu orang mampu Pak, itu orang bisa. Yang tidak atau yang jarang orang mampu melakukannya Sholat sunnah.
Apa sholat sunnah contohnya Bapak Ibu? Sholat apa? Rawatib. Ya, sholat rawatib. Setelah apa? Atau sebelum sholat. Kalau subuh berarti sebelum subuh. Kemudian apa lagi? Qobla zuhur. Boleh 2, boleh 4. Yang paling bagus 4. 2-2. Ba'da zuhur 2 rakaat. Kemudian apa lagi? Ba'da maghrib 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat. Total berapa tuh? 12. Bisa 10 minimal. Atau berapa? 12. Dia istiqomah sholat rawatib. Setelah itu sholat sunnah yang lain apa Bapak Ibu? Yang orang lain jarang lakukan apa? Duha. Orang lain mah apa? Main, dia mah jalan-jalan. Orang lain apa? Jalan-jalan, dia mah apa? Sholat. Sholat duha. Maka ketika dia istiqomah, insya Allah dia termasuk ahli apa? Sholat. Dan yang paling berat Bapak Ibu dalam bab sholat itu sholat apa? Sholat tahajud. Masya Allah. Paling berat. Bangun jam 2, bangun jam 3. Masya Allah. Bangun setengah 4 maksimal. Dia bangun. Masya Allah. Orang lain tidur, dia apa? Tidur juga. Orang lain tidur, dia mah sholat. Allahu Akbar. Orang lain terlelap, dia mah sholat. Maka orang yang seperti ini, orang yang punya amalan khusus dalam bab apa? Sholat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'ahlu sholat yud'a min babi sholat. Orang yang ahli sholat kelak akan Allah seru dia dari pintu apa? Sholat. Jadi khusus Pak, nanti di surga ada pintu apa? Sholat. Masya Allah. Kalau orang mampu menjadi ahli sholat, lakukanlah menjadi ahli sholat. Atau ahli apa Bapak Ibu? Saum. Apa ahli saum? Yaitu ahli saum apa? Sunnah. Kalau ahli saum wajib, semua juga kita mampu. 1 bulan dalam 1 tahun. Yaitu bulan apa Bapak Ibu? Ramadan. Yang paling berat itu saum apa? Sunnah. Saum apa sunnah itu contohnya? Senin, Kamis. Ya. Masya Allah. Orang lain makan, dia mah saum. Masya Allah. 3 hari setiap apa? Bulan. Ya. Atau yang paling berat saum apa? Daud. Saum seling. Hari ini saum, besok tidak, besok lagi tidak, besok lagi tidak, besok lagi tidak. Kata mak kita ya Bapak Ibu. Orang yang ahli saum apa? Dia istiqomah selang-seling. Saum apa namanya? Daud. Pertanyaan, berat tidak Bu? Berat tidak? Berat. Hanya orang tertentu yang mampu melakukannya Pak. Maka kata para ulama, jikalau kau mampu memiliki amalan khusus, maka lakukanlah. Apa itu? Ingin menjadi ahli sholat, jadilah ahli sholat. Atau ahli apa tadi? Saum. Atau ahli sodakoh. Masya Allah. Ahli apa? Sodakoh. Setiap hari dia bersodakoh. Tiap hari dia. Masya Allah. Tiap subuh dia sodakoh. Masya Allah. Bagaimana caranya? Ya banyak. Sekarang makan via apa namanya itu? Handphone juga bisa ya Pak ya. Sekarang set. Masya Allah. Tiap hari. Sambil sholat duha. Masuk ke masjid, ada kenceleng, dia ambil kencelengnya ke rumah. Kita karena bangsat. Bapak yang semoga Allah muliakan, maka dia tiap hari sodako terus menerus. Ada orang fakir miskin dia berikan, maka dia jadi ahli apa? Sodako. Itu. Kalau ingin menjadi ahli khusus dalam bab sholat, jadilah ahli sholat. Atau ahli apa tadi yang kedua? Saum. Atau ahli sodako, atau ahli dakwah, atau ahli jihad. Apapun yang kau miliki, kata para ulama, lakukan. Maka Bapak dan semoga Allah muliakan, kalau kita tidak mampu menjadi ahli sholat, kau tidak mampu menjadi ahli saum, jadi ahli apa? Ahli adab. Ahli apa? Adab. Yang memiliki akhlakul karimah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Abu Daud, kata Nabi, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, la yudriku bi husnil khuluqi, dia akan mampu memperoleh dengan akhlak yang baiknya, dengan akhlak mulianya. Apa? Darajata shaim wal qaim, derajatnya orang yang ahli saum dan derajatnya orang yang ahli sholat. Dia jarang tahajud Pak Bu, dia jarang sholat sunnah, tapi akhlaknya mulia,
maka kelak Bu ya, nanti di akhirat orang yang ahli sholat Pak Bu ya, dengan orang yang ahli akhlak itu akan apa? Sejajar. Masya Allah. Dia tidak pernah sholat sunnah, saum sunnah. Orang lain mas saum Daud tadi, orang lain mas Senin Kamis terus menerus seperti itu. Tapi dia memiliki akhlak yang mulia kata para ulama, kata Nabi. Maka akhirnya kelak nanti di akhirat dia memiliki level yang sama. Kenapa? Karena dia memiliki akhlak yang mulia. Adab yang apa? Mulia. Ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan. Satu, kenapa penting kita belajar adab? Karena yang pertama, adab itu mampu menyamai derajat apa Bapak Ibu tadi? Derajat apa? Derajat saum dan derajat apa? Sholat. Masya Allah. Itu satu Pak. Yang kedua Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kenapa pentingnya adab? Kata Nabi SAW, adab itu adalah hiasannya manusia. Apa? Hiasannya manusia. Li'anna hadha dina kullahu adab. Karena agama kita Pak seluruhnya itu adab. Agama kita seluruhnya apa? Adab. Jadi agama ini dibangun di atas adab, dibangun di atas akhlak. Agama teguh Pak. Sholat, mohon maaf, sholat itu adab bukan? Sholat adab bukan? Adab. Adab kepada siapa? Kepada Allah. Adab. Saum, zakat, seluruh agama ini isinya adab. Kata para ulama. Seluruhnya isinya adab, isinya akhlak. Maka Pak Bu ya, yang semoga Allah muliakan, ketika seseorang cacat dalam bab adab, maka akhirnya akan cacat semuanya. Maka la yakunul mar'u, tidaklah seseorang itu ya lahu dinun, memiliki agama jahidun yang bagus, hatta yakuna lahu adabun salihun, sampai dia memiliki adab yang apa? Bagus. Jadi seseorang tidak disebut memiliki agama yang bagus sampai dia memiliki apa? Adab yang bagus. Mohon maaf punten Bu ya. Ada orang misalnya ahli sholat Bu, ahli masjid, pengajian, kalau ngaji Bu dia nggak pernah apa? Bicara. Kalau ngaji dia perhatian terus. Kalau ngaji dia semangat. Masya Allah. Ketika di masjid selalu akhirnya dia tuh pergi ke masjid. Dia terus pulang pergi ke masjid. Ahli Quran Bu Pak. Dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf misalnya, lisannya ini tidak bisa dia jaga. Kira-kira Pak, agamanya ini akan mengangkat dirinya tidak? Sholatnya akan mengangkat dirinya tidak? Lah, justru Pak, ketika adab ini rusak, maka sholatnya pun akan apa? Rusak. Subhanallah. Tidak akan orang itu Pak masuk Islam. Ya, orang non-muslim masuk Islam. Melihat sholat kita, melihat saum kita. Tidak. Mereka masuk Islam melihat apa? Adab kita. Melihat adab kita. Maka adab itu puncak Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata para ulama. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, alaiki bitaqwallah wa rifqi. Wahai Aisyah, ini nasihat Rasul kepada siapa? Aisyah, kepada siapa? Istrinya beliau. Ya Aisyah, alaiki bitaqwallahi wa rifqi. Wahai Aisyah, hendaklah engkau selalu menjaga ketakwaan kepada Allah dan jaga kelemah lembutan. Saya tanya, lemah lembut dari adab bukan? Termasuk adab? Adab. Hei Aisyah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan menjaga kelemah apa? Lembutan. Kenapa? Fa inna rifqa la yaku fi syai'in. Karena kelemah lembutan tidaklah ada dalam sesuatu illa zanah, kecuali akan menghiasinya. Apa Bapak Ibu? Kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan apa? Menghiasinya. Jadi orang Pak kalau memiliki kelemah lembutan akan menjadi apa? Penghias, pembagus, pengindah begitu. Orang yang tadinya buruk tapi ketika memiliki kelemah lembutan akan menjadi apa? Bagus, menjadi indah, menjadi elok. Maka kata Nabi, inna rifqa la yaku fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidak ada pada sesuatu
kecuali itu akan menghiasinya, memperindahnya. Wala yunza fi syai'in, dan tidaklah dicabut kelemah lembutan itu dari sesuatu illa syanah, kecuali akan mengotorinya, akan menjelek-jelekannya. Sekali lagi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang ahli saum, ahli sholat, ahli masjid, ketika dia tidak memiliki akhlak yang mulia, akan runtuh seluruhnya. Betul Bapak Ibu? Dan orang akan mencela, orang akan memburuk-buruk. Ahli masjid tinggali mali itu. Ahli masjid lihat mulutnya kemana saja. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, ya khususnya ibu-ibu, ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanah tusallil lail. Wahai Rasulullah, ada si perempuan ini ya Rasulullah, dia ahli sholat malam. Sholat apa? Ahli sholat malam, tahajud. Kemudian juga watasodaku, dia ahli bersodakoh ya Rasulullah. Wa tasumun nahar, dia selalu saum di siang hari. Wahai Rasulullah, si Fulanah ini selalu sholat malam, selalu saum di siang hari, selalu bersodakoh, wataf'alu, dan selalu berbuat baik ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, watu'dhi jironaha bilisaniha, tapi dia selalu menyakiti tetangganya dengan apa? Dengan lisannya. Tetangganya suka sakit hati gara-gara apa ini? Lisannya. Pakai ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan bagi orang ini. Wahia min ahli nar, dan dia termasuk ahli neraka. Subhanallah. Padahal ahli apa Pak? Padahal ahli apa? Tahajud. Padahal ahli saum. Padahal ahli sedekah. Padahal ahli kebaikan. Tapi ketika dia menyakiti orang lain dengan lisannya, kata Nabi, la khairu fiha. Tidak ada kebaikan bagi orang ini. Wahia min ahli nar, dan dia termasuk ahli apa? Neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, jadi saya ulangi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, pentingnya adab, kata para ulama. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, pokoknya. Yang pertama, yang kedua dia hilang. Yang pertama, tapi nggak apa-apa. Yang pertama apa Bapak Ibu? Pentingnya adab? Apa pentingnya adab? Ini kita belum bubar Bapak Ibu. Belum Bapak? Belum bubar. Apa yang pertama? Pentingnya adab yang pertama, derajatnya sama dengan apa? Ahli sholat, ahli saum. Orang yang memiliki adab yang mulia, derajat nanti di akhirat di surga sama dengan orang yang ahli saum, ahli apa? Sholat. Satu. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua, ya Allah ampuni mereka ya Allah. Dan saya juga ya Allah. Apa Bu Pak? Yang kedua Pak Bu? Apa Bu? Nah, ibu-ibu yang nyatat apa Bu? Adab adalah hiasan seseorang. Masya Allah. Ada sebuah syair dari orang Arab, likulli syai'in zinatun fil wara. Segala makhluk itu memiliki hiasan. Setiap makhluk memiliki hiasan. Wa zinatul mar'i tamamul adab. Dan hiasan seseorang itu adalah kesempurnaan adabnya. Qad yashruful mar'u bi adabihi fina wa in kana wadi'un nasabi. Maka seseorang di antara kita akan mulia dengan adabnya walaupun dia memiliki nasab yang rendah. Dia punya nasab yang rendah, dia tidak punya kemuliaan, tapi ketika dia memiliki adab, akhirnya derajatnya akan apa? Naik. Kenapa? Karena adab hiasan manusia. Itu yang keberapa Bapak Ibu? Yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kenapa adab itu penting? Ya, bahwasanya dengan adab atau dengan akhlak yang mulia ini adalah pahalanya akan lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi adab ini Bapak Ibu, pahalanya lebih apa? Besar, lebih berat. Masya Allah. Lebih besar, lebih apa? Berat. Nanti di mana?
Di mizan. Apa mizan itu? Di timbangan. Ma asqalu syai'in fil mizan min husnil khuluq, kata Nabi. Au kama qala. Tidak ada tidak ada amalan yang paling berat nanti ditimbang di hari kiamat di mizan, melainkan apa? Adab yang mulia. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketika seseorang memiliki adab yang mulia, dia terus lakukan adab yang mulia itu, maka nanti di akhirat di mizan, timbangannya akan apa? Berat. Masya Allah ya Rabbi. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, jangan pernah menyepelekan apa? Adab. Jangan pernah menyepelekan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena yang ketiga, adab yang mulia, akhlak yang mulia, paling berat timbangannya nanti di mana? Di akhirat. Ya, Masya Allah. Itu yang keberapa Bapak Ibu? Yang ketiga. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, kata para ulama, orang yang memiliki adab yang mulia disanjung oleh Allah, disandingkan dengan nama Allah yang Ar-Rahman. Orang yang memiliki adab yang mulia disandingkan dengan apa? Nama Allah. Disebut ibadur Rahman. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Wa ibadur rahman. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman, hamba-hamba yang maha pengasih itu adalah apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di atas muka bumi dalam kerendah hatian. Jadi penuh kerendah apa? Hati. Rendah hati. Saya tanya Bapak Ibu, rendah hati ini adab atau bukan? Akhlak atau bukan? Akhlak. Maka orang yang memiliki akhlak yang mulia, kata para ulama, disandingkan dengan nama Allah yang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa artinya? Maha pengasih. Wa ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang dimana mereka itu ketika berjalan di muka bumi, mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan rendah hati, tidak sombong. Orang yang sombong akhlaknya mulia, akhlaknya rendah. Lawan kata sombong tidak sombong. Lawan kata sombong apa? Rendah hati. Dan inilah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika orang-orang bodoh, orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang fasik, ya, memanggil mereka, mengolok-olok mereka, menghina mereka, qalu salama, mereka tetap mengatakan salama, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang penuh kedamaian. Masya Allah. Inilah tanda orang yang memiliki adab yang apa? Mulia, disandingkan dengan apa? Nama Allah Ar-Rahman. Surah Al-Furqan ayat 63. Nanti silakan ya dilihat. Surah apa Pak? Al-Furqan ayat berapa tadi? 63. Yang keempat sekarang Bapak Ibu. Kenapa adab ini penting? Tuh alhamdulillah ya, menyatat maafal. Anu tuh nyatat mak jarang peling we ya. Alhamdulillah. Apa Bapak yang keberapa sekarang? Kelima. Apa yang kelima? Kata para ulama bahwasanya Nabi ini diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Nabi diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan hadisnya ini insya Allah hadis yang hasan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna mabuistu liutammima makarimal akhlak, atau dalam riwayat yang lain masolihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ya dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia, maka agamanya tidak apa Bapak Ibu? Sempurna. Karena
kesempurnaan seseorang, sebagaimana yang tadi yang nomor 2 tadi ya, kesempurnaan keindahan seseorang ketika dia memiliki akhlak yang apa? Mulia. Jadi Pak Bu ya, akhlak kepada Allahnya bagus, ibadah sholat, saum, zakat, sodakoh, bagus tuh ibadah kepada Allah, berupa akhlak mulia kepada Allah. Kemudian akhlak kepada siapa? Manusia, rendah hati, saling menolong, ya, membantu dan lain sebagainya. Maka ketika dia memiliki adab yang bagus kepada manusia, maka sempurnalah apa? Agamanya. Masya Allah. Maka tanda kesempurnaan agama seseorang, apa Bapak Ibu? Memiliki akhlak yang apa? Mulia. Memiliki akhlak yang apa? Mulia. Ya. Terakhir yang keberapa sekarang? Yang keenam, masuk surga atau masuk neraka itu gara-gara apa? Akhlak. Seseorang masuk surga itu pasti gara-gara akhlak, gara-gara adab. Dan orang masuk neraka gara-gara apa? Adab atau akhlak yang buruk. Adab itu nggak ada yang buruk ya, adab itu pasti bagus. Tapi kalau akhlak ada 2. Akhlak karimah, akhlak yang bagus, akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Tapi kalau adab itu selalu yang apa? Bagus, baik. Saya ulangi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Seseorang masuk surga gara-gara apa? Adab. Dia punya adab. Dan seseorang masuk neraka gara-gara tidak punya adab. Sepakat tidak Bapak Ibu? Saya tanya, ada tidak orang yang beradab masuk neraka? Ada tidak? Tidak ada orang yang beradab masuk neraka. Nggak ada. Orang yang masuk neraka itu tidak beradab. Yang paling besar tidak beradab kepada siapa? Kepada Allah. Yang paling besar tidak beradab kepada Allah, dia berbuat apa? Syirik. Dia berbuat syirik. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya adab kepada Allah. Bagaimana adab kepada Allah. Nanti Bu Pak ya, pelajaran bab adab ini ada adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab dalam majelis. Nah, ini. Adab bagaimana berbicara dengan orang lain, adab kepada tetangga, adab memiliki anak buah, adab kepada atasan. Allahu Akbar. Banyak sekali Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, saya ulangi, orang bisa masuk surga karena memiliki apa? Adab. Dan orang masuk neraka karena dia tidak memiliki apa? Adab. Saya ulangi Pak, ahli sholat, ahli saum, ahli zakat, dia tidak akan masuk surga ketika memiliki adab yang buruk kepada siapa tadi? Tetangganya. Subhanallah. Saya tanya sekarang sebaliknya. Dia bagus di ibu, ke tetangganya bagus. Oh, Masya Allah. Dia sangat begitu kasih sayang kepada orang lain. Kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Dia panggil ke rumahnya. Ayo nak, ayo seluruhnya kita ke rumah saya. Kenapa? Rumah saya kotor. Ayo tolong bersihkan. Rumah saya banyak makanan. Yuk kita makan. Ya lihat Pak. Diundang ke rumahnya untuk makan. Dia berikan setelah makan itu diberikan apa? Oleh-oleh dan lain sebagainya. Tapi tersolat. Kira-kira masuk surga, masuk neraka? Masuk surga, masuk neraka? Kenapa neraka? Kan punya adab bagus itu ke tetangganya. Tapi dia tidak memiliki adab yang bagus kepada siapa? Allah. Jadi adab itu harus komplit kepada Allah dan kepada siapa? Manusia. Maka orang sekali lagi masuk surga gara-gara apa? Memiliki adab, dan masuk neraka gara-gara apa? Tidak memiliki apa? Adab. Yang keberapa sekarang? Tadi kan terakhir, ya sekarang terakhir yang kedua. Apa? Yang keberapa sekarang? Ketujuh Bapak Ibu. Dengan adab sarana memahami ilmu. Adab itu kata para ulama apa? Sarana memahami apa? Ilmu. Kenapa Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan? Orang yang memiliki adab, ya, ketika dia berada di majelis, Bapak Ibu ya, dia akan betul-betul memahami bagaimana hak-hak majelis. Paham? Dia tidak ngobrol ke sana kemari. Dia tidak, dia tidak berisik. Bukan hanya tidak berisik, tapi dia juga perhatian. Ayah nutu berisik, dia tidak ngomong apa-apa, jempling. Tapi sakit itu jempling, sakit tidak bagus. Paham Bapak Ibu? Maka ya kafil yang semoga Allah mulia, kata para ulama, sarana memperoleh apa? Ilmu adalah dia memiliki apa? Adab.
Kenapa Imam Al-Bukhari, Pak? Masya Allah ya. Ketika beliau menulis, sebelum beliau menulis, dia berwudu dulu. Sebelum beliau menulis, dia sholat dulu. Masya Allah. Maka penuh dengan apa? Adab. Maka orang, Pak Bu, ya walaupun di rumah, dia akan baca Quran, apalagi Quran ya, akan baca buku. Sebelum dia baca buku, dia berwudu dulu. Masya Allah. Maka insya Allah ilmunya akan apa? Mudah nyerapnya itu. Ketika orang beradab dalam sebuah majelis, dia perhatian dengan baik-baik. Bahkan dia apa? Tulis. Nah, orang yang memiliki adab yang bagus seperti ini adalah orang yang mudah memahami apa? Ilmu. Man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan. Barang siapa yang menyepelekan adab, maka dia akan disiksa, dia akan dihalangi dari memahami sunnah-sunnah. Saya ulangi ya. Barang siapa yang menyepelekan apa? Adab, maka akan dihukum dengan dihalangnya dia memahami sunnah. Maksudnya dia terhalang ilmu. Wa man tahawana bisunani uqiba bihimmanil faraid. Barang siapa yang menyepelekan perkara-perkara sunnah, maka dia akan dihukum dengan terhalangnya dengan perkara-perkara yang wajib. Saya ulangi Bapak Ibu. Barang siapa yang menyepelekan apa? Adab, akan terhalang dari perkara-perkara sunnah. Barang siapa yang terhalang dari perkara sunnah, maka terhalang dari perkara apa? Yang wajib. Wa man tahawana bil faraid. Barang siapa yang menyepelekan faraid, kewajiban-kewajiban, uqiba bihirmanil ma'rifah, maka dia akan terhalang dari pengetahuan, terhalang dari ilmu. Masya Allah. Jadi intinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tidak beradab, akhirnya dia tidak memiliki apa? Ilmu. Barang siapa yang menyepelekan adab, maka dia akan menyepelekan perkara yang sunnah. Barang siapa yang menyepelekan sunnah akan terhalang dari perkara yang apa? Wajib. Barang siapa yang menyepelekan perkara yang wajib akan terhalang dari ilmu. Masya Allah. Ini di dalam kitab Al-Jami li Akhlaqir Rawi. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Maka kata para ulama lihat. Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau pernah mengatakan, ta'allamnal adab salasina aman. Kami belajar adab 30 tahun. Loh, apa? Kami belajar apa? Adab berapa tahun? 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma 20. Dan kami belajar ilmu itu 20 tahun. Masya Allah. Kita belajar ilmu berapa tahun? 2 tahun, alhamdulillah ya. Kita belajar ilmu sedikit, apalagi belajar apa? Adab. Tapi kalau para ulama, kata Imam Ibnu Mubarak, kami belajar adab berapa tadi Pak Bu? 30 tahun. Dan belajar ilmu berapa? 20 tahun. Kemudian ibunya Pak, ibunya Imam Malik. Tahu Imam Malik ya? Imam Malik itu siapa? Imam Malik itu Imam Malik ya. Saya Imam Malik itu Bapak Ibu. Imam Malik itu gurunya, muridnya beliau. Gurunya. Gurunya siapa? Murid beliau siapa? Yang paling terkenal? Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam apa? Syafi'i. Nah, gurunya Imam Malik siapa? Ada yang tahu? Cung, kasih hadiah. Teh manis. Apa Bapak Ibu? Siapa gurunya? Pak Agus tahu? Gurunya Imam Malik adalah Imam Robi'ah Ar-Ra'i. Siapa? Imam Robi'ah. Nah, kata ibunya ke Imam Malik yang masih kecil. Dulu masih kecil Imam Malik. Kata ibunya, ya bunayya, wahai anakku, ta'allam minhul adab qabla an tata'allam minhul ilma. Pelajari darinya adab sebelum kau belajar darinya ilmu. Masya Allah. Belajar darinya apa tadi? Adab sebelum belajar darinya apa? Ilmu. Pelajari dulu adab sebelum kau belajar darinya apa?
ilmu. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, para ulama lain mengatakan al-adab qoblal ilmi. Adab dulu sebelum ilmu. Belajar Al-Quran itu ya, jangan dulu belajar Al-Quran, tapi belajar dulu adab tentang Al-Quran. Saat ini kita Bu ya, saya jelaskan dulu. Apa maksudnya orang mengatakan belajar adab sebelum belajar ilmu? Saya tanya, apakah adab ilmu? Bukan. Apakah adab itu ilmu atau bukan? Ilmu, betul? Apa maksudnya belajar adab sebelum belajar ilmu? Bukankah adab juga ilmu? Bu, Pak, kata para ulama, yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Sakofah, wawasan. Dalam istilah pendidikan ya, bahwasanya ada yang bentuknya pedagogik. Pedagogik Pak? Ada yang ahli pendidikan di sini? Ada yang kinetis, ada yang berupa fisik. Yang dia jago gitu ya dalam bab fisik. Jadi kalau misalnya bab tentang olahraga, dia jagoan dan lain sebagainya. Ada yang hebatnya dari sisi ini? Pemikiran begitu. Ada yang berprestasi dari sisi IQ. Nah, pinter misalnya nilainya 90, nilainya 85, nilainya 100. Wah, berarti dia memiliki wawasan yang bagus. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata para ulama, yang dimaksud dengan belajar adab sebelum belajar ilmu, belajar adab dulu, akhlak dulu, sebelum belajar tentang, misalnya bab Quran Bu ya. Sebelum kita belajar tentang tajwid, sebelum kita belajar bagaimana cara membaca Quran, belajar dulu bagaimana adab berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelum kita belajar hadis, tentang menghafalkan hadis ini hafalnya begini, hadis dua, pelajari tentang adab bagaimana kita bersikap tentang hadis. Maka Bapak Ibu semoga Allah muliakan, mohon maaf sekali lagi. Banyak orang Bu ya, pesantren 6 tahun, 7 tahun, hafal Quran dan lain sebagainya. Dia ngapalin Pak Bu ya di pesantrennya Al-Quran. Ketika pulang ke rumah, lupa Al-Quran itu Bu Pak. Yang tadinya sudah hafal 30 juz, ketika sudah masuk ke masyarakat, lupa Al-Quran itu. Ada nggak yang begitu Pak Bu? Kenapa? Karena berarti dia belum memiliki adab kepada Al-Quran. Karena kalau dia memiliki adab kepada Al-Quran, selamanya Al-Quran ini akan menjadi penghias jiwanya. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kadang kita saat ini Bu ya, berlomba-lomba tentang pentingnya hafalan ini, hafalan itu. Bisa ini, bisa itu. Akan tetapi tidak memiliki ruh dalam bab yang berkaitan dengan agama ini. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata para ulama, yang penting itu bagaimana menghargai ilmu, bukan bagaimana mendapatkan ilmu. Ketika dia menghargai ilmu dengan adab tadi, maka dia akan semangat untuk mendapatkan ilmu. Ketika dia menghargai Al-Quran, maka dia akan semangat terus berinteraksi dengan Al-Quran. Maka lihat Pak Bu ya, orang yang memiliki adab dalam bab Al-Quran, walaupun dia sudah tua, dia terus berinteraksi dengan Al-Quran tiap hari. Masya Allah. Kenapa? Karena dia memiliki adab yang baik dengan Al-Quran. Maka kata para ulama, al-adab qoblal ilmi. Adab dulu sebelum ilmu. Masya Allah. Ikhwatifil yang semoga Allah muliakan. Maka kata Makhlad bin Al-Husain, kata beliau, nahnu ila kasirin minal ahwaj, minal adab, ahwaju minna ila kasirin min hadis. Kita ya lebih butuh mempelajari adab, lebih banyak, jadi butuh mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Masya Allah. Jadi sebelum kita menguasai hadis, kuasai apa dulu Pak Bu? Adab. Masya Allah. Kenapa? Karena dengan adab inilah yang akhirnya akan menjadikan, memperindah seseorang ketika dia menghafalkan Quran, menghafalkan hadis. Masya Allah. Ikhwatifil yang semoga Allah muliakan, ini ya di antara pentingnya mempelajari adab. Sedikit Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini saya akan bacakan di antara
adab-adab para ulama. Berkata Al-Hasan Al-Basri, ya, Ru'ya Ibnu Abbas yakhudhu biruka bi Ubay ibn Ka'ab. Bahwasanya kata Al-Hasan Al-Basri, ini contoh adab-adab para ulama dahulu. Bahwasanya Ibnu Abbas ya, tahu ya? Siapa Ibnu Abbas Bapak Ibu? Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus siapa? Sepupu ya. Anak pamannya beliau, berarti apa tuh? Sepupunya beliau. Nabi meninggal, Ibnu Abbas itu kurang lebih usianya hanya 15 tahun, 13-15 tahun. Jadi masih apa? Masih kecil. Maka dengan sahabat-sahabat senior, beliau itu masih apa? Kecil. Jadi beliau junior, sahabat-sahabat lainnya sudah apa? Senior. Nah, maka kata Al-Hasan Al-Basri, pernah Ibnu Abbas terlihat dia mengambil tali kekangnya unta Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab, ya, seorang sahabat Rasul, ya, sahabat senior, beliau mengendarai apa? Unta. Nah, kemudian Ibnu Abbas ini memegang ininya, apa tadi? Tali kekangnya. Faqala lahu, maka kemudian faqila lahu, kemudian ditanyakan kepadanya, dikatakan kepada Ibnu Abbas itu, anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah anaknya paman Rasul. Engkau ini anaknya Al-Abbas. Al-Abbas ini orang yang mulia. Engkau itu ahlu baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'khudhu birukabi rajulin minal ansor. Engkau mengambil tali kekang unta orang Ansor. Insyaallah. Padahal engkau adalah apa? Sepupunya Rasulullah. Padahal engkau adalah ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah anak pamannya Rasul, tapi engkau mau mengambil tali kekangnya orang-orang Ansor itu. Maka kata Ibnu Abbas, faqala innahu yambagi lil habri an yu'azzama wa yushrafa. Kata beliau, pantas bagi orang yang memiliki ilmu untuk diagungkan dan dimuliakan. Masya Allah. Apa maksudnya Pak? Tuh. Karena Ubay bin Ka'ab ini Pak, seorang ulama. Seorang apa? Ulama dari kalangan apa? Sahabat. Seorang ulama dari kalangan sahabat. Maka Ibnu Abbas tahu kedudukan ulama begitu. Maka akhirnya beliau memuliakan Ubay bin Ka'ab. Walaupun secara kedudukan beliau ada di bawah Ibnu Abbas. Kenapa? Karena beliau ini adalah ahlul baitnya Rasulullah. Beliau adalah anak pamannya Rasulullah. Tapi karena beliau adalah ulama, maka yang bagi lil habri an yu'azzama wa yushrafa, kata Ibnu Abbas. Pantas bagi orang yang memiliki ilmu untuk diagungkan dan dimuliakan. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kemudian ada lagi ya cerita-cerita atau kisah-kisah yang memiliki adab yang mulia. Masya Allah ya. Salah satunya Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ini yujalisu Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Beliau pernah bermajelis dengan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Jadi Yahya bin Sa'id, beliau bermajelis dengan apa? Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Fa'idha ghaba Rabi'ah, ketika Rabi'ah pergi, haddatsahum Yahya ahsanal hadis. Maka Yahya ini menceritakan atau apa? Mengajarkan hadis kepada orang-orang. Ketika Rabi'ah apa? Pergi. Ketika Rabi'ah pergi, beliau mengajarkan hadis. Kemudian faidah hatara Rabi'ah, tapi ketika Rabi'ah datang, Rabi'ah hadir, kaffa Yahya, maka Yahya pun menahan mulutnya. Dia tidak menceritakan apa? Hadisnya. Masya Allah. Ijlalan li Rabi'ah, sebagai tanda penghormatan kepada siapa? Rabi'ah. Masya Allah. Maka itu yang semoga Allah muliakan. Kita melihat ya, kalau kita melihat bagaimana para ulama mereka memiliki adab, Masya Allah, begitu banyak sekali ya. Hatta Imam Syafi'i, Imam Ahmad, beliau itu ketika Imam Syafi'i makan bersama beliau tidak berani gitu ya. Mohon maaf. Ketika Imam Syafi'i makan, beliau itu tidak berani makan bersama Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu siapanya Imam Syafi'i, Bapak? Muridnya. Jadi Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad itu tidak berani makan bareng dengan Imam Syafi'i, Pak. Kenapa?
Karena aku takut mengambil sesuatu, ya mengambil makanan yang itu tuh disukai oleh siapa? Imam Syafi'i. Apa maksudnya Bu, Pak? Misalnya ya, kan kita kalau makan nih, di situ ada jengkol, itu ada apa misalnya? Ada makanan apa misalnya? Daging. Ya, ketika kita makan bareng kan kita pasti ambil tuh. Ternyata makanan yang kita ambil itu dipelong terus oleh teman kita atau oleh guru kita. Apa maksudnya? Ternyata itu disukai oleh teman yang makan dengan kita. Maka akhirnya apa? Kaburu si eta kan gitu. Aing tuh nanti tidak gercepan begitu. Nah, beliau tuh takut. Takut kalau makan bareng dengan Imam Syafi'i, makanannya diambil oleh beliau. Masya Allah. Saking apa itu? Saking hormatnya, beradabnya beliau kepada siapa? Imam Syafi'i. Bahkan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Imam Syafi'i itu kalau minum atau kalau makan, Imam Ahmad itu tidak berani memandang. Ya, gini, Masya Allah. Saking apanya tadi? Saking beradabnya para ulama kepada para gurunya dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Kenapa bisa begitu? Karena mereka selalu setiap saat berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah inilah sumbernya adabnya. Sumbernya apa? Adab ya. Barakallahu fikum. Demikian mungkin Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita adab yang mulia, insya Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, yang memiliki adab mulia kepada Allah dan kepada sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup barangkali ada yang ingin ditambahkan, dikomentari, ditanyakan, falyatafadhol masykur. Ada tidak? Tidak ada? Tidak ada ya? Oh ada Pak. Oh Masya Allah. Fadhol Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, benar ada dalam sebuah ayat bahwasanya apa nama tuh Nabi ya, Rasul dan orang-orang yang bersama dengannya asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum, keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada sesamanya. Ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, maka ketika kita memahami ayat ini harus tahu sabab nuzulnya. Sebab apa turun ayat ini. Bapak Ibu, orang kafir itu ada beberapa jenis, Pak. Orang kafir ada beberapa jenis. Ada namanya kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kaum muslimin. Seperti siapa sekarang? Netanyahu. Itu Pak, kalau Netanyahu datang ke komplek Fathul Ummah, gisik kusararea. Apa maksudnya gisik kusararea? Gebukan. Kenapa? Karena dia kafirnya masuk kafir apa? Harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kaum muslimin, dan itu tidak ditolerir. Orang-orang kafir itu tidak ada tolerir, harus keras kepada mereka. Bahkan ketika jalan, Pak, jalan, ada orang yang kafir harbi ketika jalan disedak, Pak. Tahu disedak apa
No, di kita tadi seret demikian kagigir. Agak gelut gitulah kasar nama. Itu kafir apa Pak? Harbi. Kafir harbi itu kafir yang menyerang, kafir yang memusuhi kaum muslimin. Maka tidak boleh kita berlemah lembut kepada mereka, tidak boleh berkasih sayang kepada mereka. Gitu. Itu satu ya. Kafir apa namanya? Harbi. Yang kedua ada yang namanya kafir mu'ahad atau kafir dhimmi boleh lah ya. Kafir mu'ahad ini kafir yang atau kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Seperti dahulu Nabi ketika beliau hijrah ke Madinah, Pak, beliau melakukan beberapa tahapan apa yang beliau lakukan. Di antara yang beliau lakukan melakukan perjanjian dengan orang-orang apa? Yahudi. Dengan perjanjian dengan orang apa? Yahudi. Maka disebut dengan piagam apa? Madinah. Disebut dengan piagam apa? Madinah. Nah, di dalam piagam Madinah ini isinya, Pak, saling menghormati, saling memuliakan antara sesama kaum. Orang Islam tidak boleh mengganggu orang-orang Yahudi. Demikian pula orang Yahudi tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Artinya hidup berdampingan. Itu kepada siapa? Orang kafir yang berjanji melakukan perjanjian damai dengan orang muslim. Itu. Yang ketiga kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini dia itu tidak melakukan perjanjian dengan kita, tapi dia sama seperti kita, satu warga negara. Misalnya di Indonesia, Pak, kita muslim, tetangga kita kafir. Nah, orang ini, Pak, tidak berbuat buruk kepada kaum muslimin, dia tidak berbuat jelek kepada orang lain begitu. Maka ini masuk kategori kafir apa? Dhimmi. Nah, orang yang mengganggu kafir dhimmi kata Nabi itu sama dengan mengganggu kaum muslim. Jadi orang yang mengganggu kafir ya, yang dia tidak melakukan apa keburukan kepada kaum muslimin itu sama dengan mengganggu apa tadi? Kaum muslimin. Ya, saya bacakan ya dalam surah Al-Mumtahanah. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina yuqatilunakum fid din. Sesungguhnya Allah itu tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi kalian. Saya ulangi ya, bisa salah saya ulangi surat apa tadi teh Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah itu surat ke La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian. Jadi Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian. Untuk berbuat baik, antabaruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka begitu. Sesungguhnya innama yanhaakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid din. Sesungguhnya Allah melarang berbuat baik itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang memerangi kalian dan agama kalian. Itu. Dalam surah apa tadi teh? Surah saya lihat dulu ya. Surah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah itu ayat surat keberapa? Juz 28. Nah ini. Nah ini. Bentar ya. Mana ya? Mohon maaf sebentar. Searching saja ya, saya searching. Yanhakumullah. Surah Al-Mumtahanah ayat 9. Ayat 8 dan ayat 9. Surah apa tadi? Al-Mumtahanah ayat berapa? 8 dan 9.
La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama ini. Begitu. Paham ya? Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian berbuat baik itu kepada siapa? Kepada orang yang memerangi kalian dan orang-orang yang mengusir kalian dari bumi-bumi kalian, dari tempat-tempat kalian. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya ulangi ya Bapak Ibu, bahwasanya yang kita tidak boleh berlemah lembut itu kepada siapa tadi? Kepada orang kafir yang memusuhi kaum muslim. Nggak boleh berbuat, harus keras, harus tegas, harus berbuat apa setimpal dengan perbuatan dia. Itulah perbuatan kepada orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi kaum apa? Muslim. Adapun kafir yang tadi Pak ya, yang bagus, yang baik, yang tidak memerangi, maka kita harus berbuat apa? Baik. Akan tetapi berbuat baik pula itu tidak melampaui batas. Itu maksud saya. Apa tidak melampaui batas? Mohon maaf ya. Kepada orang kafir misalnya, pada orang kafir sampai mencium kakinya misalnya begitu ya. Atau mencium apa? Tangannya. Itu nggak boleh. Nggak boleh kita mencium tangan orang kafir, walaupun orang kafir itu bukan orang kafir yang apa? Harbi. Nggak boleh kita cium tangan dia, nggak boleh. Mencium tangan itu dibolehkan kepada siapa? Mohon maaf ya. Hatta kepada sesama kaum muslimin, kalau dia tuh ahli dunia, nggak boleh kita cium tangan kepada dia. Cium tangan gara-gara jabatan itu haram, Mbak. Jabatannya tinggi, kita cium tangan. Nggak boleh, itu haram. Cium tangan gara-gara dia tuh kaya. Nggak boleh, haram itu. Apalagi cium tangan kepada orang kafir. Walaupun dia itu tidak berbuat apa? Kasar kepada kaum muslim. Tidak boleh kita mencium apa? Tangan mereka. Kesalaman ya salaman biasa. Salaman nggak apa-apa, begitu ya. Tapi tidak boleh sampai menghormati lebih daripada kedudukan seorang apa? Manusia. Apa maksud saya, Pak? Ya wallahu alam ya, saya belum pernah melihat beritanya ya, saya tidak tahu bagaimana perbuatan misalkan imam wallahu alam ya, akan tetapi yang jelas yang saya pahami ya, kita tetap harus memuliakan orang kafir itu sebagaimana tempatnya, tapi tidak boleh berlebihan ya, sampai akhirnya mohon maaf tadi sampai mencium tangan atau apalah perbuatan-perbuatan yang gulu itu apa? Berlebih-lebihannya itu tidak boleh. Jangankan kepada orang kafir, kepada kaum muslim pun tidak boleh kita berlebih-lebihan. Jangankan kepada orang muslim, kepada ulama pun kita tidak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan kepada ulama. Sampai itu kita. Kenapa kita bongkok itu pas ngesot. Nggak boleh sampai ngesot. Mohon maaf, saya pernah sholat Pak ya di sebuah masjid, ada santri-santri itu ada kiainya, ada gurunya. Setelah sholat, masya Allah Pak. Setelah sholat, mereka tuh mengendap-endap kita tiarap dalam rangka ingin cium tangan, tapi dengan cara apa? Tiarap. Jadi nggak berdiri, nggak berani berdiri. Sampai begitu Pak. Subhanallah. Itu seperti bagus Pak. Padahal itu adalah tercela, tidak boleh gulu. Itu berlebihan berbuat kepada apa? Ulama tidak apa. Ulama harus dimuliakan, ulama harus dihargai, disanjung, ya, akan tetapi tidak juga berlebihan. Ya, agama itu pertengahan, tidak boleh terlalu berlebihan, juga tidak boleh jafab ya. Terlalu menyepelekan, tidak boleh ya. Jadi demikian mungkin Pak ya, wallahu alam yang saya pahami tadi, bahwasanya saya kesimpulannya orang kafir itu selama dia tidak memerangi kita, boleh kita berbuat baik, tapi ingat perbuatan baik ini tidak sampai melampaui batas sebagai sesama manusia. Wallahu a'lam. Cakap apa ya? Sudah 6:30 nih ya. Waktunya untuk makan pagi ya, insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.